Selamat petang, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa datang kembali dalam kebaktian Matahari Terbenam. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, saya menghimbau sekali lagi untuk kita semua yang membawa handphone bisa mengecek apakah handphonenya sudah dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian hari ini. Terima kasih. Mari kita siapkan diri kita. Kita masuk hadirat Tuhan dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah, sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 96, 11-13. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah gemuruh laut serta isinya. Hendaklah beria-ria padang dan segala di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian pertama kita, pujian nomor 305. Hari yang penuh mulia. Ada suatu hari, tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada suatu tempat, tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Besanku disalibkan dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pembukaan.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sekali lagi datang dan bersyukur ya Bapa untuk hari Sabat yang Kau telah khususkan untuk kami anak-anak-Mu untuk bisa datang ke tempat-Mu, ke rumah-Mu untuk bersekutu bersama, memuji nama-Mu, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur juga Bapa untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau masih berikan kepada kami sehingga kami bisa datang di tempat ini. Untuk itu kami sekarang menyerahkan di hadapan-Mu, kiranya Engkau yang menolong dan memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dan segala item dari penyembahan kami ini, kiranya Engkau yang memimpinnya sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan nanti saat firman-Mu disampaikan, kiranya dari anak-anak sampai orang dewasa kami bisa mendapatkan berkat yang tidak terkira dari firman-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai bacaan bertanggapan kita hari ini, yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai yang ke-23. Injil Markus pasal yang ke-13, 14 sampai 23. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan baca ayat ke-14 dan harap direspon dengan ayat selanjutnya, dan kita akan membaca kembali bersama-sama di ayat 21 sampai 23. Injil Markus pasal yang ke-13. Injil Markus 13 ayatnya yang ke-14 sampai ke-23. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 23. Saya akan baca ayat 14, tolong direspon, dan 3 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Saya akan mulai. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang perkeringan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau susui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi.
Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Sama-sama. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksudnya menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu menyatakan semua ini kepada kamu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mewartakan firman-Nya. Kita akan menyanyikan pujian lagi, pujian nomor 408. Pujian 408. Waktu namaku dipanggil. 408. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi, orang saleh segenap telah berhimpun di dalam sorga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Haruslah ku kerja untuk Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan bisa kita lihat di Alkitab atau di buletin gereja. Yang tidak memiliki buletin gereja bisa membuka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Ayat hafalan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sekali lagi, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Untuk yang tidak mempunyai buletin gereja bisa membukanya, 2 Petrus 3 ayat 9. Dan kita akan hafalkan ayat ini sebanyak 3 kali. Dan jika Tuhan izinkan dan kita bisa, kali ketiga kita akan coba tanpa melihatnya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya
sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, kita akan mengambil waktu sejenak untuk coba menghafalkannya. Memang ayat ini cukup panjang, tapi kita akan coba ya semaksimal mungkin untuk menghafalkannya. Oke, kita coba. 1, 2, 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Kita bisa membawa pulang buletin gerejanya untuk bisa menghafalkannya di rumah. Selanjutnya kita akan melihat warta jemaat, warta gereja. Yang pertama, mohon diperhatikan jadwal pelayanan minggu yang akan datang untuk saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan akan diadakan minggu yang akan datang. Untuk saudara-saudari yang sudah dibaptis atau reafirmasi iman, bisa mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Yang kedua, jika Tuhan izinkan, gereja akan mengupdate direktori gereja. Jadi saudara-saudari diharapkan bisa memasukkan data-data diri. Untuk proses memasukkan data bisa menghubungi pengurus atau menghubungi saya sehingga bisa dimasukkan ke dalam direktori gereja. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Saya mengundang untuk bisa bangkit berdiri. Yang pertama kali hadir untuk didokumentasikan. Boleh berdiri. Sudah pernah datang. Oke, terima kasih. Kami menyambut dengan senang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir maupun yang kami bersyukur bisa mendapatkan saudara-saudari bisa datang di tempat ini. Kita tiba saatnya akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kantong kolektor yang bertugas adalah Ibu Ango, dan kita akan iringi dengan pujian 136 saat ia kembali. Semua anak akan dipanggil saat ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang gejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat ia kembali,
dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang gejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang gejora dan bagaikan permata di mahkotanya. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa sumber berkat kami yang telah memberkati kami dengan berlimpah di dalam berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami datang lagi dengan rasa syukur karena Engkau juga telah memimpin kebaktian kami sampai saat ini. Bahkan telah memberikan kami kesempatan yang indah untuk memberikan yang terbaik dari kami dalam bentuk persembahan maupun perpuluhan. Untuk itu kami memohon Engkau yang menerima persembahan kami, dan Engkau juga layakkan serta Engkau pakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu tempat ini. Dan kami juga berdoa sesuai janji-Mu, Engkau akan memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan kami dengan rela dan sukacita. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak bisa dengan perlahan menuju ruang bawah untuk bersekolah minggu. Terima kasih untuk perhatiannya. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan. Dan tema yang akan beliau bahas adalah apakah kita melihat tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan waktu tempat kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita melihat dari Injil Markus pasal 13. Injil Markus pasal 13 ini merupakan perikop yang panjang. Injil Markus pasal 13 ayat 31 ya, kita membaca bersama-sama. Tetapi kata perkataan itu harus dua kali ya, bukan perkataan tetapi perkataan-perkataan dalam bentuk jamak. Mari kita mulai. Markus 13:31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami
Kami datang mengucap syukur untuk petang hari ini, kami dapat memuji Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh-Mu menolong kami untuk memahaminya, kami dapat melaksanakan dan mewartakan firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah seluruh pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Injil Markus pasal 13 adalah pengajaran Yesus mengenai kedatangan Dia yang kedua kali. Dan pengajaran Tuhan Yesus ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari para muridnya. Yaitu kalau kita melihat ada nama-nama yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Karena mereka sudah 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Para murid tidak ragu bahwa Yesus adalah Allah. Dan mereka bertanya, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Karena pada saat itu mereka sedang dijajah oleh penjajah Roma. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh para murid mendapatkan jawaban yang paling panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Paling panjang. Tidak ada jawaban yang lebih panjang daripada pertanyaan ini. Kalau kita melihat di Injil Tuhan Yesus, ini tercantum di perikop 184. Merupakan paduan dari Injil Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Nah, ayat yang tadi saya baca, itu ayat yang dicantumkan sama bunyinya, baik di Markus maupun di Matius dan di Injil Lukas. Langit ini dan bumi ini pasti akan berlalu. Ya kan? Artinya Pontianak ini, Jakarta ini, Indonesia ini, IKN ini pasti akan berlalu. Nah, tapi Yesus mengatakan, tetapi perkataan-perkataanku, perkataan-perkataan Allah, apa yang dikatakan di sini ayat 31, tidak akan berlalu. Ya, dalam Matius pasal 24 kalau kita baca ayat 35. Kemudian Injil Lukas juga sama, ya, pasal yang ke-21 ayat 33. Nah, di sini saya tuliskan ya, karena ini ayat yang penting. Matius 24 35. Lukas 21:33. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajar begitu panjang ya tentang kedatangan Dia yang kedua kali? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Matius 24 maupun Injil Markus 13 dan Lukas 21, itu ada 6 tanda yang sebenarnya sudah terjadi dan terus terjadi ya sampai Yesus datang kedua kali. Apa saja tanda Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Itu seperti seorang ibu yang sudah hamil 9 bulan, sebelum dia melahirkan pasti didahului dengan tanda rasa sakit. Sakit, kemudian sakit, sakitnya semakin dekat, sakitnya semakin tinggi ataupun semakin sakit, akhirnya sakit yang terakhir, anaknya dilahirkan. Nah, apa itu tanda yang pertama? Tanda yang pertama adalah dalam huruf A. B, C, D, dan F dan G ya. Nah, A itu adalah antikristus ataupun antikristen ataupun aspal. Kekristenan yang palsu. Nah, seperti zaman sekarang kalau kita melihat apa yang terjadi di Indonesia, ada agama yang tertentu sekarang mencoba dia memadukan dengan kekristenan. Tidak pernah kita sangka sebelumnya. Itu yang pertama ya. Orang
tidak mau percaya Yesus seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Mereka ingin mengikuti Yesus seperti yang mereka bayangkan. Makanya yang pertama adalah antikristus dan sebenarnya antikristen. Tanda yang kedua kalau kita simak dalam Injil Matius dan juga Markus dan Lukas, bangsa bangkit melawan bangsa. B. Kenapa bangsa bangkit melawan bangsa? Perang itu merupakan tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan perang sekarang sedang terjadi di Ukraina karena diserang oleh Rusia. Dan sampai hari ini belum menampakkan kapan akan berhenti. Kita jangan mengatakan Indonesia akan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Akan lebih baik kalau situasinya tidak berubah seperti sekarang ini. Nah, tiba-tiba kalau datang pandemik, maka program-program yang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak terjadi perang. Jadi, setiap negara ada rencana pertahanan dan ada menteri pertahanannya. Mereka sudah set rencana pertahanan satu negara itu bukan hanya 5 tahun, tapi 25 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Supaya kalau ada terjadi perang, negaranya tetap eksis. Itu yang terjadi Jangan kita menganggap hari esok akan lebih baik. Akan lebih baik kalau tidak ada perang. Dan Tuhan Yesus mengatakan akan ada perang. Nah, kemudian yang ketiga, C. C itu apa? Celaka kosmik. Celaka. Kalau kita baca di sini, itu dikatakan ada kelaparan, ada gempa bumi, ada sampar. Apa itu sampar? Seperti COVID-19. Itu sampar kecil yang menyebabkan hanya berjuta-juta orang mati. Kalau nanti kita lihat di kitab Wahyu, samparnya itu sampai separuh penduduk bumi ini mati. Manusia akan mati karena satu, lapar, sampar, kemudian terkapar oleh pedang. Yang paling parah itu dilempar ke dalam neraka. Ini namanya celaka kosmik. Dan gempa-gempa bumi itu setiap minggu pasti terjadi di bumi ini. Itu tanda yang ketiga. D. Dosa makin merajalela. Dosa apa yang paling merajalela di akhir zaman ini? Sebelumnya tahun 70-an itu tidak begitu kentara. Kalau sekarang kentara sekali, yaitu dosa LGBT. Ya kan? LGBT. Kenapa LGBT? Karena dunia akan seperti Sodom Gomora dan seperti zaman Nuh sebelum Yesus datang kedua kali. Itu nggak bisa dicegah. D. Dosa makin merajalela dan kasih manusia semakin dingin. Semakin dingin. Manusia semakin mengasihi dirinya sendiri dan manusia tidak mengasihi orang lain. Kemudian E, saya nanti akan jelaskan. E itu yang bisa kita lakukan. Tanda untuk gereja. F itu fakta pembinasa keji itu akan dilaksanakan kalau kita lihat dalam kitab Daniel. Mari kita buka. Daniel pasal yang ke-9 ayat 27. Nah, di situ dikatakan oleh Alkitab Daniel 9:27 bahwa pada akhir zaman itu raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat untuk banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, kalau kita membaca mulai dari pasal 9 ayat 24. 24 itu ada satu nubuatan yang sangat unik mengenai 7 kali 7 masa. 70 kali 7 masa. Ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi
dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Jadi ini merupakan nubuatan yang penting ya, yang perlu kita ingat ya, yang disampaikan oleh Nabi Daniel. 70 masa. Nah, kata masa ini sebenarnya 70 sabat. Ya, 70 sabat itu artinya 70 minggu. Ya, 70 minggu ya, itu sebenarnya 70 ya, kali 7 tahun. Ya, 70 kali 7 tahun. Kenapa 70 kali 7 tahun ya? Karena Tuhan sudah menetapkan ya, 70 kali 7 tahun ini merupakan kesudahan dunia. Dan dari 70 kali 7 itu 69 kali 7 sudah diselesaikan. Tinggal 1 kali 7 yang belum. Nah, kalian masih ingat ya, bahwa waktu orang Israel dibuang ke Babel, itu mereka dikatakan hanya akan dibuang 70 tahun. Orang Tionghoa dari Tiongkok datang ke Indonesia tidak pernah pulang ke Tiongkok. Kemarin saya baru bertemu dengan ayahnya Sherlyn. Dia bilang kakeknya itu dari Tiongkok. Waktu datang dari Tiongkok, umurnya baru 6 tahun. Dia mengatakan naik kapal dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Orang Tionghoa ada yang tiba di Malaysia, Singapura, Indonesia. Menurut paman saya, kapal kalau langsung itu 7 hari. Tetapi kalau kapalnya dari kakeknya Sherlyn itu 2 bulan. Mereka mendayung perahu dari Tiongkok, saking miskinnya orang Tiongkok, dan mereka membawa bekal bukan beras tapi ubi. Ubi itu 1 kapal, dan setiap hari mereka makan ubi yang tidak dimasak. Nah, orang Tionghoa yang di Indonesia, mereka tidak pernah lagi pulang ke Tiongkok. Tetapi orang Yahudi yang dibawa ya keluar ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, Tuhan mengatakan loh kepada Nabi Yeremia, 70 tahun. Dan siapa yang pertama dibawa? Orang itu bernama Daniel. Daniel waktu dibawa ke Babel pada tahun 606 sebelum Masehi. Jadi Daniel ini bukan hanya dia ditawan di Babel, dia diberi kesempatan menjadi perdana menteri loh dari 3 kerajaan di sana. Kerajaan Babel, ya, kemudian kita lihat ya, kemudian kerajaan Persia, dia menjadi perdana menteri. Ya, waktu Nebukadnezar sudah mati, diganti oleh cucunya, dia masih jadi perdana menteri. Waktu direbut ya oleh orang Persia, dia juga diangkat ya menjadi perdana menteri. Jadi dia sudah menjadi pejabat paling tinggi di Babel dan di Persia selama 70 tahun. Jadi waktu dia membaca Alkitab 70 tahun, dia ingat akan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Dia berpuasa loh 21 hari, dia bertanya pada Tuhan, bagaimana dengan bangsa Israel ini? Nah, waktu dia berdoa, langsung Tuhan mengutus malaikat Gabriel datang kepada Daniel, tetapi di angkasa sana itu malaikat Gabriel dihadang oleh iblis. Tidak boleh datang bertemu dengan Daniel untuk memberitahukan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Iblis gak mau tahu, ya, iblis gak mau manusia tahu rencana Tuhan untuk masa depan. Jadi dia menghalangi Gabriel selama 3 minggu. Daniel berpuasa 3 minggu. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat Mikael melawan iblis, baru Gabriel dibebaskan dan Gabriel itu dapat bertemu dengan Daniel. Nah, satu di antara banyak yang dikatakan oleh Gabriel kepada Daniel adalah mengenai 70 minggu, 70 sabat. 70 kali 7 tahun. Nah, Tuhan berkata, bagaimana menggunakan 70 kali 7 tahun? Yang pertama, 7 kali 1 itu dipakai untuk membangun kembali bait Allah. 7 kali 7 ya, maaf bukan 7 kali 1 ya. Jadi 49 tahun. Mereka pakai untuk membangun bait Allah kembali. Selesai loh. Bait Allah waktu Yesus melayani itu bait Allah yang kedua. Bait
Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo sudah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar 586 sebelum Masehi. Mereka tidak punya bait Allah 586. Baru bait Allah itu dibangun oleh Jerubabel dan dipercantik oleh Raja Herodes. Waktu Yesus melayani, Yesus sering masuk ke bait Allah. Itu bait Allah kedua. Paham ya? Dikatakan 7 kali 7, 49 tahun. Nah, tahunnya orang Yahudi tidak sama dengan tahun kita loh. Tahun kita itu 365 hari. Kalau tahun orang Yahudi itu 300 hari. 360 hari, bukan 365 ya. Oke. Kemudian dikatakan lagi, kalau kamu baca ya, dalam Daniel 9, 62 kali 7 ya. Itu juga sudah dilaksanakan. Kapan itu? Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus bangkit dari kematian, waktu Yesus naik ke sorga. Jadi begini ya. Tabelnya ya, kelihatan nggak ya? Nah, agak tidak kelihatan ya. Jadi ini 7 kali 7 ya, 62 kali 7. Ini sampai Yesus disalibkan di sini ya. Nah, sampai Tuhan Yesus disalibkan itu sudah dipakai 69 sabat, 69 kali 7. Ya, 69 kali 7 tahun sudah selesai dipakai. Nah, tetapi ada satu ya, 7 yang terakhir, karena ini 69, makanya ada 7 kali 1 ya. 1 ya kali 7 itu yang belum terjadi. Kapan itu akan terjadi? Itu akan terjadi di zaman ya sekarang. Kapan terjadi? Belum ya. Nah, zaman antara 69 minggu dengan terjadinya ya, 7 minggu yang terakhir itu disebut zaman gereja. Sekarang ini ya, antara Yesus naik ke sorga sampai nanti ya terjadi 7 tahun yang terakhir itu zamannya gereja. Nah, makanya dikatakan ya, fakta tentang pembinasa keji ini akan ya digenapi. Apa itu pembinasa keji? Begini loh. Kalau kamu baca kitab Wahyu, itu nanti akan ada penunggang kuda putih, penunggang kuda yang namanya kuda merah, ya bukan merah putih tapi putih merah ya. Ya, kuda yang berikutnya yaitu ya kuda yang hitam, kuda yang pucat. Nah, kuda yang putih ditunggangi oleh orang, dia membawa ya busur tapi tidak membawa anak panah. Dan ini akan terjadi waktu Yesus datang kedua kali. Itu dunia ini akan dikuasai oleh tokoh yang bernama Antikristus. Nah, siapa itu Antikristus? Antikristus itu adalah orang yang dirasuki iblis. Dia paling pandai secara militer, paling pandai secara ekonomi, dan semua dunia ini akan ditaklukkan di bawah kekuasaan dia. Dan cara dia melakukan dunia, dia juga termasuk menyatukan semua agama. Nah, di Indonesia pernah heboh ya, karena ada satu pesantren, dia menyampaikan salam agama Yahudi. Kamu bisa cek ya di berita ya. Kemudian sekarang juga banyak orang mengkombinasikan agama mereka dengan agama Kristen. Sinkretisme. Nah, karena betul nanti suatu saat semua agama akan disatukan oleh Antikristus. Waktu agama-agama disatukan oleh Antikristus, Antikristus itu akan menawarkan platform perdamaian dunia, bahwa dunia ini berada di satu kekuasaan dan tidak ada lagi ya orang yang akan berperang karena agama waktu itu. Dan pada saat itu dikatakan oleh firman Tuhan akan berdiri, yaitu bait Allah disebut ya dalam Alkitab yang tadi kita baca, Matius 24, Markus 13, Lukas 21, yaitu tribulasi besar. Apa itu tribulasi besar? Tribulasi besar itu kesusahan besar. Kenapa disebut kesusahan besar? Kesusahan besar itu adalah Tuhan mengizinkan dunia ini ya dikuasai oleh Antikristus. Nah, waktu Tuhan mengizinkan Antikristus berkuasa atas dunia ini, Antikristus itu kenapa bisa berkuasa? Karena dia menawarkan perdamaian di dunia ini
di bawah kekuasaannya. Jadi pada saat itu Israel yang seringnya berperang dengan Arab akan didamaikan oleh antikristus. Mereka akan berdamai dan orang Arab itu tidak akan keberatan di mana Israel boleh membangun bait Allah di kota Yerusalem. Menurut kitab Wahyu. Kenapa bait Allah itu harus dibangun? Karena seperti Yesus pernah masuk di bait Allah dan Yesus disembah oleh para muridnya. Jadi antikristus juga pada tahun yang ke-3,5, karena ini adalah 7 tahun, ingat ya, akan dibagi menjadi 3,5 tahun damai, semu, 3,5 tahun, nah inilah yang disebut tribulasi besar. 3,5 tahun antikristus itu menawarkan perdamaian dan semua manusia damai, tidak ada perang pada zaman itu dan semua agama bersatu. Siapa yang bisa menyatukan agama seluruh dunia? Gereja Roma Katolik, Paus ya. Nah, kenapa Paus bisa menyatukan agama? Karena untuk Paus menyatukan agama tidak ada masalah. Karena Paus itu adalah kepala dari agama Roma Katolik yang sudah mengadopsi tradisi semua agama-agama kafir pada saat gereja Kristen ya, dibuat menjadi gereja Roma Katolik. Ya, jadi banyak praktek dari gereja Roma Katolik tidak ada dalam Alkitab. Itu yang disebut sinkretisme. Itu gereja Roma Katolik. Jadi gereja Roma Katolik akan menyatukan bukan hanya gereja Protestan, tapi semua agama di bawah ya gereja Roma Katolik. Ini yang dinamakan apa? Agama universal. Nah, tetapi pada 3,5 tahun dari perjanjian itu tadi yang kita baca, pembinasa keji itu siapa? Manusia, tapi dia memiliki kuasa dari iblis yang disebut antikristus. Dia akan membubarkan semua agama. Nggak boleh lagi pada 3,5 tahun itu ada agama. Kenapa begitu? Karena dia akan masuk, ya tadi yang kita baca, ke dalam bait Allah untuk mengumumkan kepada dunia, dia adalah Kristus yang harus disembah oleh seluruh dunia. Jadi semua agama dia bubarkan. Nah, pada saat itu, apa yang terjadi yang kita baca tadi? Kesusahan besar akan berlangsung di muka bumi ini, dan manusia yang pada saat itu masih percaya kepada Alkitab hanyalah orang-orang Yahudi. Kenapa begitu? Karena antara 69 minggu ataupun 69 tahun kali 7 tahun sampai dengan 7 tahun yang terakhir itu disebut zaman bangsa-bangsa atau gereja para orang yang tidak bersunat. Nah, pada saatnya dimulai antikristus bertahta di muka bumi ini, tidak ada lagi orang Kristen yang bukan Yahudi. Apa yang terjadi dengan kita? Kita ini akan diangkat ke angkasa loh. Jadi Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tidak datang langsung ke bumi loh. Kalau kamu baca kitab Wahyu. Nah, waktu Yesus datang pertama kali, dia akan datang di angkasa, di awan-awan, seperti waktu Yesus naik ke sorga, murid-muridnya melihat dia naik ke awan-awan, dan malaikat berkata pada muridnya, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Jadi akan datang di awan, dan orang-orang yang percaya Yesus akan diangkat ke angkasa. Bagaimana kita bisa terangkat ke angkasa? Kita akan diberi tubuh seperti Yesus. Kalau kamu baca kitab 1 Korintus pasal 15, tubuh mulia. Nah, kalau kita ditanya, kenapa kamu mau jadi orang Kristen? Karena kita akan diberi tubuh mulia. Tubuh Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang. Jadi waktu Yesus dia datang ke tempat murid-muridnya berkumpul dalam keadaan pintu yang tertutup, dia nggak perlu ketuk-ketuk pintu, dia langsung masuk. Waktu Yesus naik ke sorga, dia juga tidak perlu naik pesawat dan naik roket. Nah, waktu Yesus datang di angkasa, jadi dia menyuruh semua yang percaya pada dia, yang sudah mati, bangkit dulu. Ya. Nah, kalau orang sudah mati dalam Tuhan Yesus, ada yang umurnya sudah 80 tahun seperti ibu saya, seperti itu kiukungnya Elizabeth kan, juga sudah 80-an. Waktu mereka dibangkitkan dari kematian, mereka tuh bukan umurnya 80-an lagi loh, sakit-sakitan, enggak.
menjadi menurut dugaan orang-orang yang belajar Alkitab seperti umurnya Yesus. 33,5 tahun. Nah, tahun ini saya berusia 60 tahun. Nanti ya kalau Yesus datang, saya akan menjadi umur berapa? 33,5 tahun. Di sini ada yang umurnya masih belasan tahun, belum 20 tahun. Jadi waktu Yesus datang langsung diubah ya menjadi 33,5 tahun. Kenapa begitu? Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak menciptakan bayi loh. Langsung orang dewasa kan? Langsung diciptakan Hawa, mereka bisa menjadi suami istri. Gak usah nunggu ya, Adam masih baby, masih merangkak. Kemudian baru belajar berjalan. Enggak, langsung dewasa. Jadi waktu Yesus datang, dia memberikan semua orang yang percaya pada dia dengan tubuhmu yang mulia. Makanya orang yang percaya Yesus tidak boleh kalau dia mati dibakar atau dikremasi. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, dia datang dalam 2 tahap. Tahap pertama di angkasa, waktu dia datang di angkasa, dia akan meminta ya orang-orang yang mati dalam ya Tuhan Yesus bangkit punya tubuh mulia, dan kita langsung diberi tubuh mulia, dan kita ini loh tidak akan mengalami kematian kalau Yesus datang pada saat ini. Sehingga Yesus berkata, dia menaklukkan kematian untuk manusia, dan kita ya yang diubah kalau Yesus datang pada saat ini tidak mengalami kematian. Kita nggak tahu bagaimana rasanya mati loh, ya kan? Kita melihat orang meninggal, ya kan? Tapi orang yang meninggal dia nggak akan kasih tahu kita loh, waktu meninggal apa yang terjadi dengan dia, nggak bisa. Hanya Alkitab mengatakan loh, kalau orang itu napasnya putus, langsung ya kalau dia percaya Yesus karena dosanya sudah dihapus dengan darah Yesus, sudah diampuni, dia langsung dijemput malaikat-malaikat, dibawa ke sorga. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia juga langsung ya rohnya ditangkap, dibuang ke dalam neraka. Neraka itu apa? Tempat bukan untuk manusia loh. Neraka itu Tuhan buat untuk setan dan roh jahat. Tadi kita bacakan, Tuhan tidak mau ada orang yang masuk ke situ. Dia ingin semua kita manusia percaya Yesus tuh. Dia ingin kita semua percaya Yesus, supaya jangan sampai waktu kita mati kita dilempar ya dengan terpaksa ke dalam neraka. Neraka itu Alkitab yang mengatakan kepada kita seperti apa. Nggak ada orang yang pernah ke neraka bilang sama kita, oh SMS neraka tuh begini, begini, begitu. Nggak bisa. Kalau kamu baca ya, ada orang mengatakan pernah ke neraka, neraka begini begitu, itu bohong. Bohong. Siapa yang tahu neraka dan surga? Hanya Tuhan Yesus loh. Paulus yang pernah dibawa ke surga, dia nggak berani ngomong loh. Kalau sekarang kan banyak ajaran palsu di internet mengatakan, oh saya dibawa ke neraka begini nerakanya, saya dibawa surga begini. Nggak benar. Paulus saja yang dibawa ke surga, dia bilang dia nggak boleh ngomong. Selain Yesus yang memberitahu pada kita, neraka itu apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan di situ ada kertak gigi, kegelapan, dan satu orang yang dihukum dengan orang yang dihukum lainnya tidak akan pernah ketemu. Jadi kalau kamu mengatakan pada orang tentang Yesus, orang itu percaya Yesus, kamu menyelamatkan dia lebih daripada dia sakit kanker, kamu kasih obat dia sembuh loh. Kalau orang sakit kanker diberi obat sembuh, dia nanti mati lagi loh. Betul enggak? Seperti Lazarus dibangkitkan Yesus, dia mati lagi. Tetapi kalau dia mengenal Yesus yang kita beritakan yang sudah bangkit, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi pembinasa keji ini akan menjadi fakta. Pada saat kapan itu? 3,5 tahun yang terakhir. Nah, waktu 3,5 tahun yang terakhir ini, Tuhan akan menimpakan tulahnya ke muka bumi ini. Kenapa? Karena orang yang ada di muka bumi ini tidak mau percaya Yesus. Dan di bumi ini karena tidak ada tempat yang aman, maka ya orang yang percaya Yesus semuanya diangkat ya, ke sorga. Sehingga bumi ini akan ditimpa bencana. Ya, bencananya itu dalam bentuk sampar, lapar, perang. Ya, bahkan ya terjadi matahari tidak bersinar, bulan tidak bersinar, bahkan laut dan sungai dibuat jadi darah dan sebagainya. Kalau kamu baca di kitab Wahyu dari pasal 6 sampai pasal 19.
Jadi separuh penduduk bumi ini mati. Nah, pada saat itu yang disebut tribulasi besar, kesusahan besar, yang menjadi saksi untuk Tuhan Yesus di muka bumi ini bukan lagi kita orang yang tidak bersunat. Yang menjadi saksi adalah orang-orang Yahudi. Kalau kamu baca, sengaja Allah memeteraikan ada setiap suku dari 12 suku, masing-masing suku 12.000 kali 12 suku itu 144.000 pengabar Injil yang menjadi saksi untuk seluruh dunia. Nah, jadi waktu terjadi tribulasi besar seperti yang kita lihat, sekarang kita hanya menyaksikan yang disebut celaka kosmik seperti COVID, seperti gempa-gempa bumi, kelaparan, bencana-bencana alam, itu adalah tanda-tanda kecil. Kemudian tribulasi besar ini bisa kita baca di Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Kalau Tuhan izinkan setelah seri 2 Petrus di gereja kita akan belajar kitab Wahyu di kebaktian pagi. Nah, kemudian tanda yang pertama A, B, C, D, E, E-nya belum F, G. Nah, G ini apa? G ini adalah genapi nubuatan tentang Israel. Nah, kalau kita baca tadi dalam Markus pasal 13, Matius juga pasal 24 dan Lukas pasal yang ke-21 ada dikatakan kalau kamu para muridku melihat pohon ara sudah berbunga dan akan segera menghasilkan buah, maka itu artinya kedatangan Putra Manusia itu sudah dekat. Itu kalau kita lihat di dalam Injil Matius 24 ayat 29. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 dan seterusnya, di Injil Tuhan Yesus itu perikop yang ke-164. Kedatangan Putra Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Nah, kenapa pohon ara Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia keluar dari kota Betani, dia pergi ke Yerusalem. Jadi waktu dia pergi ke kota Yerusalem di pagi-pagi hari, dia melihat pohon ara itu begitu banyak daunnya dari jauh. Nah, pohon ara itu buahnya selalu dijadikan bahan makanan untuk orang sarapan. Yesus waktu itu lapar, dia ingin makan, tapi waktu dia dekat dengan pohon ara itu tidak ada buahnya. Padahal dikatakan bukan musim. Bukan musim itu pada bulan 3-4 itu musim, bukan musim besar tapi musim kecil Seperti sekarang ada durian musim kecil, bukan musim besar. Tuhan Yesus bukan kejam bukan musim kok pohonnya dikutuk artinya sudah musim kecil, belum musim besar. Nah, pohon ara itu melambangkan siapa sih? Melambangkan bangsa Israel yang dikutuk oleh Yesus loh. Sehingga pohon itu waktu Tuhan Yesus kutuk, tidak boleh lagi orang makan hasil dari buahmu. Pada saat dikutuk, pohon itu jadi bagaimana? Kering. Besoknya murid lewat lagi, lihat pohon itu sudah mati total. Itu melambangkan Israel pada saat mereka menyalibkan Yesus. Kesaksian untuk Injil itu Tuhan Yesus bukan disampaikan oleh orang Israel loh. Oleh siapa? Oleh gerejanya Tuhan Yesus yang kebanyakan anggotanya adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Orang Tionghoa, orang Padang, orang Aceh, orang Irian, orang Amerika, Korea yang percaya Yesus. Itu yang menjadi saksi untuk Injil Tuhan Yesus. Sampai nanti gereja segala bangsa ini diangkat ke angkasa dan orang Israel ini bingung di muka bumi ini kenapa mereka ditinggal. Mereka baru mau percaya kepada Injil Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, pada saat itu di masa tribulasi besar, kalau orang itu percaya Yesus, dia akan membayar dengan nyawanya loh. Kenapa? Karena orang yang percaya Yesus tidak mau menerima tanda 666 di dahinya dan di lengannya. Beberapa saat yang lalu dikatakan oleh berita, Elon Musk itu diizinkan oleh Amerika mencoba chip yang boleh ditanamkan di kepala manusia. Sudah diizinkan loh untuk mengadakan percobaan kepada manusia. Jadi chip yang akan ditanam di dalam badan manusia itu sudah di depan mata. Contohnya begini
Kalau sekarang kita parkir di mall-mall yang canggih, kita nggak perlu bawa uang tunai kan? Tinggal kita tempelkan kartu kita. Kartu ini akan bagaimana? Membayar. Dan kartu ini kalau kita mau isi dengan uang, nggak perlu juga kita ke ATM. Kalau handphone kita itu ada NFC ya, tinggal tempel, kamu bisa isi saldo. Ya kan? Nah ini sudah di kartu, sudah di plastik. Nah kapan itu teknologinya muncul ya dalam tubuh manusia, sehingga kamu kalau pergi belanja, kamu nggak perlu bawa kartu lagi, tinggal ada sensornya, puk, nah, tek tek tek, udah. Dikatakan Alkitab kalau nggak ada tanda 6666 di sini dahi, kamu nggak bisa beli, nggak bisa jual. Zaman dulu tuh ya kalau dikatakan seperti itu, ya di zamannya Yohanes mana orang ngerti kan? Nggak ada tanda 6666, nggak boleh beli, nggak ada jual, sudah di depan mata loh. Makanya kita harus tahu ya, kedatangan Yesus kedua kali sudah di ambang pintu. Nah pertanyaan sekarang, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Yang pertama ya, kalau kita sudah percaya, jangan sampai keluarga kita nggak percaya Yesus. Papanya, mamanya, kakeknya, neneknya, adiknya, semuanya harus percaya Yesus. Kenapa? Karena semua di dunia ini satu saat akan Tuhan musnahkan loh. Bagaimana dia musnahkan? Jadi waktu tribulasi besar ini sudah terjadi, Yesus datang kedua kali, dan pada saat Yesus datang kedua kali di bumi ini, dia akan menangkap iblis ya dan pengikutnya dan dilempar ke dalam jurang ya tidak ada dasar, dan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun yang damai sekali. Tidak ada lagi yang namanya binatang memakan daging dan binatang itu makannya rumput. Sehingga setelah kerajaan 1000 tahun itu selesai, dan Yesus itu akan ya mengeluarkan iblis dan pengikutnya untuk menyesatkan manusia, dan manusia sekali lagi ya disesatkan oleh iblis dan melawan Tuhan Yesus, dan pada saat itu Tuhan Yesus turunkan api dari langit, dan semua roh jahat dan iblis akan dibuang ke dalam danau api. Nah, tadi ada tanda yang ketujuh yang disebut E ya, A, B, C, D, E, F, G. Ini di luar kendali kita. Ini yang Tuhan akan kerjakan dan Tuhan izinkan terjadi. Apa itu E? E itu adalah ekspansi kerajaan sorga. Ekspansi kerajaan sorga itu artinya kita memberitakan Injil dan orang percaya Yesus. Dan bukan hanya orang percaya Yesus, tetapi gereja itu bisa didirikan di muka bumi ini sebelum Yesus datang kedua kali. Karena Yesus berkata loh, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan menguasai ya, gerejanya. Jadi begini ya, kenapa kita memberitahu orang tentang Tuhan Yesus? Karena dengan mereka percaya Yesus, ya, mereka otomatis loh masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan yang bagaimana? Yang pertama-tama, dosa-dosa kita diampuni loh. Karena semua kita orang berdosa. Dan hanya dengan percaya Tuhan Yesus, kita dosa diampuni, kita bisa diangkat ya menjadi anak-anak Allah. Jadi yang bisa kita kerjakan adalah melakukan pengabaran Injil. Ada satu hal yang menarik dari pembacaan tadi dalam Injil Markus ya, pasal yang ke-13, mari kita lihat. Tuhan Yesus mengatakan kalian harus ya berjaga-jaga dan berdoa, dan kalian juga berdoa untuk satu hal ya, yaitu pada saat ya kedatangan Putra Manusia, yaitu waktu terjadi tribulasi besar, tidak terjadi pada masa musim dingin ya, tidak terjadi pada masa musim dingin, dan jangan juga terjadi pada hari Sabat ya, menurut Injil Matius ya, bukan hanya musim dingin tapi pada hari Sabat. Nah, terbukti nggak ini ya? Tuhan Yesus minta pada murid-muridnya, kamu berdoa loh. Jadi waktu Tuhan Yesus ditanya ya, kapan terjadi, dan Tuhan Yesus kaitkan ya dengan kedatangannya dengan runtuhnya bait Allah. Jadi bait Allah itu dibangun oleh Salomo, diruntuhkan oleh Nebukadnezar, dibangun lagi oleh Zerubabel, dipercantik Herodes, diruntuhkan oleh orang yang bernama Jenderal Titus. Ya, Titus itu setelah dia meruntuhkan bait Allah, dia menjadi kaisar kerajaan Roma. Satu dari kerajaan Roma, kaisarnya namanya Titus. Nah, Titus, kamu tahu nggak waktu dia meruntuhkan bait Allah pada tahun 70, terjadinya tahun berapa? 70.
Itu 40 tahun setelah Yesus naik ke sorga ya. Kenapa Bait Allah itu diruntuhkan? Karena orang Israel memberontak kepada pemerintahan Roma, dan Titus itu dikirim sebagai jenderal, dia mengepung kota Yerusalem dan dia berhasil meruntuhkan kota Yerusalem. Dan waktu dia meruntuhkan kota Yerusalem, sampai sekarang Bait Allahnya nggak ada. Yang ada adalah tembok ratapan, ya, itu bagian barat. Karena Bait Allah itu menghadap timur, semuanya runtuh. Tuhan sisakan nih temboknya. Kalau kamu ke Yerusalem, ada tembok Bait Allah yang sengaja dibiarkan oleh Allah tetap berdiri loh, supaya orang tahu pernah ada Bait Allah. Temboknya bagian belakang itu sebelah barat. Kalau orang Yahudi sekarang mereka berdoa menghadap tembok ini. Menghadap apa? Tembok ini hanya bagian belakangnya saja. Bagian depannya semuanya sudah diruntuhkan. Nah, waktu Titus meruntuhkan Bait Allah, Yesus mengatakan jangan terjadi di musim dingin. Musim dingin di Israel itu kapan ya? Musim dingin di Israel itu adalah bulan Maret. Oktober. Ya, sampai Maret. Yang mulai bulan Oktober ke Maret itu musim dingin. Nah, waktu Titus meruntuhkan kota Yerusalem itu terjadinya kapan? Kalau bukan bulan Oktober sampai Maret, bulan berapa? Kira-kira? Tahun 70. Persis loh. Kok bisa pas ya Yesus mengatakan begitu ya? Berarti bulan apa? April, oke, betul. April sampai? Iya, April sampai September loh. Titus yang mengepung, menghancurkan seluruh kota Yerusalem, dikatakan di situ begitu banyak orang mati dan Bait Allah itu total, tidak ada lagi di situ. Seperti yang Yesus katakan, kamu jangan lihat Bait Allah ini ya begitu canggih, ya begitu bagus, tapi nanti akan runtuh. Kamu berdoa loh supaya hal-hal seperti ini terjadi, jangan sampai terjadi di musim dingin. Di musim apa? Dingin. Nah, nanti juga kita berdoa ya kedatangan Tuhan Yesus tidak juga terjadi di musim dingin dan di hari Sabat. Hari apa? Sabat. Kenapa Sabat? Sabatnya itu bukan Sabat Sabtu lagi, di hari Minggu. Di apa? Di hari Minggu. Dia minta kita berdoa. Kalau dia minta kita berdoa, pasti itu yang akan dilaksanakannya. Seperti Bait Allah diruntuhkan, jangan terjadi di musim dingin. Betul-betul ya, Titus mengepungnya bukan di musim dingin, tapi dari bulan September sampai bulan ya April sampai September. Sebelum musim dingin, Oktober ya sampai Maret. Terbukti semua. Jadi kita jangan tidak tahu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa tandanya? A, B, C, D, F, dan G. A, antikristus, ataupun antikristen, ataupun Kristen yang dipalsukan. B, bangsa lawan bangsa atau suku lawan suku. C, celaka kosmik, gempa bumi, bencana alam, kelaparan, ya, termasuk COVID dan sebagainya, sampar. C, D, dosa makin merajalela. Yang anak-anak sekarang nggak tahu takut dengan orang tua kan, murid-murid nggak takut guru kan, zaman sekarang. Kemudian apa itu F, fakta pembinasa keji akan mengumumkan diri sebagai Tuhan, dan dia membubarkan semua agama, dan dia mengatakan sembahlah aku karena aku Kristus. Dan dia menunjukkan pada dunia ya, dia sudah seperti orang mati tapi dia bangkit dari kematian, sehingga semua dunia kagum sama dia loh, dan dunia menyembah dia. Dan semua dunia takluk pada dia dengan tanda apa? 666. Di mana itu? Bukan lagi di kartu, tapi di jidatnya dan di bahunya. Kalau tidak ada tanda itu, tidak boleh beli, tidak boleh jual. Kalau orang percaya Yesus, dia nggak mau. Konsekuensinya apa? Mati. Konsekuensinya apa? Mati. Jadi kalau orang percaya Yesus sekarang, ya tidak akan dibunuh oleh antikristus. Tapi pada zaman itu, siapa yang percaya Yesus akan diburu dan dibunuh oleh antikristus. Kemudian G yang terakhir, genapi nubuat tentang Israel.
Israel itu ya satu negara yang merdeka tidak seperti Indonesia. Israel merdeka tahun 1948 tanggal 14 Mei, dan mereka merdeka karena mereka sudah dipencar ke seluruh dunia, dan mereka kembali ke Israel pelan-pelan membeli tanah-tanah malaria, tanah-tanah jelek, baru setelah itu mereka memerdekakan negaranya. Kalau Indonesia kan penjajahnya pergi, kita merdeka. Kalau Israel bukan loh. Kenapa bisa merdeka? Karena Yesus berkata, dia akan jadi raja orang Israel. Yesus itu sedang menunggu ya, waktu Israel sudah terdesak ya pada perang terakhir, mereka berteriak ya pada Tuhan, mana Mesias yang membantu kami? Yesus baru datang membantu mereka untuk menyelamatkan mereka. Kalau Yesus tidak turun menyelamatkan mereka, Israel ini sudah tidak ada. Kenapa harus ada? Karena Yesus harus menjadi raja orang Israel. Sampai berapa lama? 1000 tahun dan selamanya. Ini genapilah nubuat tentang Israel. Israel itu negaranya kecil loh. Kecil. Penduduknya sedikit, tetapi mereka buat ya dunia ini heboh, ya kan? Penemuannya banyak terjadi di Israel, dan orang Israel itu ya banyak di Amerika. Orang Israel itu menguasai banyak hal di dunia ini, termasuk kalau kalian main Facebook. Facebook itu miliknya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi, ya. Walaupun mereka sedikit, tetapi mereka punya pengaruh yang besar di dunia ini, dan mereka akan bagaimana? Satu saat, ya, mengaku Yesus sebagai raja mereka. Jadi jangan lupa ya tandanya A, B, C, D, F, G. Yang bisa kita lakukan hanya satu, mengabarkan Injil. Ya, jangan sampai kamu saja yang percaya Yesus, kakek kamu tidak percaya, dia binasa. Ya, harus berdoa untuk dia dan kabarkan Injil pada orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka percaya Yesus. Tuhan Yesus berkata, langit ini dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam ini, walaupun topik kami berat, tetapi kami diizinkan oleh Engkau untuk merenungkannya. Kiranya kami ya Bapa diberi kesempatan di rumah kami masing-masing untuk lebih mempelajari topik tentang kedatangan putramu yang kedua kali. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami semakin faham bahwa tanda-tanda sudah di depan mata, Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, dan kami jangan sampai tidak percaya pada Tuhan Yesus dan tidak memberitakan Injil. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebagai penutup kebaktian kita memuji Tuhan, nomor 375 ya, penutup kebaktian dengan 375. Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Mari kita menyanyikannya dengan berdiri. 375. Bila Tuhan memanggilku, layakkah ku jumpa Dia? Belum seorang pun ku bawa kembali pada Bapa. Tangan hampaku pulangkah jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia? Kini pulang tak ku sesal, ku telah diselamatkannya. Tapi jantungku sedihlah, kerjaku belum berbuah. Tangan hampaku pula
langkah tempat Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layak aku jumpa Dia. Ku rela serahkan diriku, mengabarkan Injilnya. Bila sampai ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan hampaku pulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layak aku jumpa Dia. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Tibalah saatnya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami kembali ke dalam pimpinan Engkau. Mulai dari anak-anak yang masih kecil, mereka yang sedang sekolah, yang akan menghadapi yaitu penilaian dan sumatif akhir dari tahun ajaran, bahkan mereka yang bekerja, bahkan mereka yang menjadi ibu rumah tangga, dan kami yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu dimanapun Engkau mengutus kami. Lindungilah kami ya Bapa dari segala mara bahaya dan dari segala yang jahat, supaya kami dapat terus bersandar pada Engkau melalui firman-Mu dan melalui kuasa Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. 424. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menghina